Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pragyuta Arya Babaskara Prasetyo, NRP 501725108. Saya di sini akan mempresentasikan tentang memperkenalkan geologi dasar-dasar lempeng tektonik dan konsep penting lainnya. Lalu yang kedua, tentang interaksi bumi dan sifat geofisiknya. Oke, yang pertama itu geologi. Nah, geologi itu adalah sebuah studi ilmiah yang mempelajari tentang bumi yang menggunakan metode ilmiah untuk menjelaskan aspek-aspek alamiah bumi. Misalnya seperti bagaimana pergunungan tersebut terbentuk dan mengapa sumber daya minyak terkonsentrasi di beberapa batuan dan tidak di batuan lainnya. Lalu geologi bumi juga menyediakan kebutuhan kita untuk bertahan hidup seperti sumber daya energi dan sumber bahan mentah, dimana digunakan untuk kenyamanan dan kesenangan. Lalu bumi juga telah bekerja selama miliaran tahun dan telah melokasikan material menjadi konsentrasi yang dapat ditambang atau diekstraksi oleh manusia, yaitu seperti batu bara, minyak bumi, terus ada logam, dan lain sebagainya. Terus ini contoh bagaimana cara kita menjajakan bumi menjajakan kehidupan kita. Lalu ada di sini kita juga harus menghindari bahaya geologi. Nah, gimana geologi bahaya yang ada di geologi itu tersebut seperti bencana alam, yaitu gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan banjir. Dimana gempa bumi itu bisa terjadi antara letusan gunung api atau gempa bumi itu bisa karena pergeseran lempeng. Lalu ada suatu kejadian di mana di Indonesia pernah mengalami kejadian gempa bumi terbesar di dunia, yaitu berada di Banda Aceh, di mana gempa bumi tersebut berpotensi tsunami dan menenggelamkan ribuan orang. Lalu gimana mengapa tsunami tersebut bisa terjadi? Karena tsunami yang di Aceh itu berada di tengah-tengah laut, tepi laut yang dimana sebagian besar lempeng dasar laut tergeser sepanjang patahan. Lalu energi yang diteruskan ke gelombang bumi di gelombang laut sangat besar. Lalu tsunami menyebar ke segala arah dan terjadinya tsunami raksasa. Lalu ini peta tsunami potensial yang ada di Indonesia yang berada di Aceh. Lalu selanjutnya ini ya contoh gambarnya. Gelombang tsunami tersebut lalu banyak sekali bencana alam yang ada di dunia ini, seperti yang ada di Thailand, Sri Lanka, India. Lalu
setinggi 14 meter atau 40 kaki dengan cepat membanjiri komunitas pesisir. Lalu juga ada bencana di daerah Alaska atau Chili, yaitu tsunami besar. Terus ada bencana alam seperti letusan gunung Pinatubo pada tanggal 15 Juni 1991. Nah, karena salah satu bencana vulkanik terburuk pada abad 1900-an terjadi setelah letusan relatif kecil dari Nevado de Ruiz di Kolombia pada tahun 1985. Lalu aliran lumpur ini mulai ke kota Armero di kaki gunung berapi menewaskan 23.000 orang. Ahli geologi Kolombia sebelumnya telah memprediksi bahwa aliran lumpur semacam itu bisa kita lihat yang menunjukkan lokasi dan luas aliran lumpur tersebut diperkirakan. Lalu kita juga harus dalam geologi juga kita juga harus memahami lingkungan sekitar kita, di mana agar sumber daya yang ada di bumi ini bisa terus panjang dan terus ada untuk manusia. Dengan kata lain, itu juga untuk memahami lingkungan sekitar kita juga untuk mengatasi bencana alam yang di bumi seperti markaboisasi lahan yang kosong, seperti menanam pohon untuk terjadinya longsor. Lalu kita juga harus membuang sampah pada tempatnya untuk tidak terjadinya banjir. Lalu ada sistem bumi, di mana sistem bumi ini bagian kecil dari sistem tata surya yang lebih besar. Nah, sistem tata surya itu adalah bagian kecil, bagian terbesar dari alam semesta. Sistem tata surya mencakupi dari matahari, terus ada planet, bulan, yang mengorbiti planet dan asteroid dan bintang. Nah, sedangkan sistem bumi itu bagian terkecil dari sistem tata surya. Nah, itu saja. Sistem bumi memiliki komponen yang dianggap sebagai subsistemnya. Sistem ini sfera adalah atmosfer, hidrosfer, dan geosfer. Atmosfer, hidrosfer, geosfer, dan geosfer. Di mana hidrosfer adalah air yang berada di atau bukan permukaan bumi. Contohnya hidrosfer itu mencakup lautan, sungai, danau, dan gas di dunia. Lalu ada biosfer. Nah, biosfer ini adalah untuk semua materi hidup atau yang pernah hidup di bumi. Nah, lalu ada geosfer atau sistem bumi padat, adalah batuan dan materi bumi yang mencakup anorganik lainnya yang membentuk sebagian besar planet. Nah, lalu ada gambar umum penting fisik. Nah, seperti tremors sebuah seperti panci yang dipanaskan oleh kompor lalu terjadinya uap. Lalu ada proses ada bagian dalam bumi. Nah, bagian dalam bumi itu ada kerak, bagian bumi itu ada kerak, mantel, ada di dalam, ada yang di luar, ada inti core, ada outcore. Nah, dimana mantel ini terdiri dari batuan padat, bagian-bagiannya bergerak perlahan umumnya ke atas atau ke bawah. Lalu
agak kerak bumi dapat dianggapkan sebagai kulit yang berada di bagian luar bumi, bagian luar, yang disebut juga kerak bumi itu seperti paling tipis di antara lainnya. Mantel bumi itu paling terbesar dibandingkan kerak bumi. Lalu kerak juga ada dua jenis kerak, yaitu ada kerak samudra dan kerak benua. Kerak di bawah lautan itu jauh lebih tipis dibandingkan kerak benua. Lalu bagian bawah kerak dan cuman tidak dapat diamati secara langsung oleh manusia. Lalu ada teori tektonik lempeng, di mana tektonik itu penting bagi geologi, seperti halnya teori relativitas bagi fisika, di mana teori atom bagi kimia, evolusi bagi geologi. Teori tektonik lempeng yang saat ini diterima hampir semua ahli geologi adalah teori yang menjelaskan fenomena geologi yang nampaknya tidak berhubungan. Beberapa fenomena yang dijelaskan oleh tektonik lempeng hanya di mana dan mengapa kita mengalami gempa bumi. Seperti pada tahun tektonik lempeng diajukan secara serius sebagai hipotesis pada awal 1960-an. Lalu ada di dalam lempeng tektonik ada 3 batas, divergen, konvergen, dan transformasi. Di batas divergen ini adalah melibatkan 2 lempeng yang bergerak saling menjauhi. Untuk batas konvergen di mana lempeng bergerak saling mendekat. Itu perbedaannya dengan batas divergen dan konvergen. Konvergen sendiri ada 2, ada konvergensi ayat 3 di konvergensi samudra benua, di mana lempengnya ditutupi oleh kerak samudra dan yang lainnya oleh kerak benua. Lalu ada ini gambar konvergensi kerak benua dan kerak samudra. Lalu ada konvergensi samudra di mana lempeng ini bertabrakan bersifat oseanik. Lempeng ini lebih padat dan menyelusup di bawah lempeng yang kurang padat. Terus ada konvergensi benua-benua, mana lempeng benua prosesnya informasi geologi yang cukup berbeda lagi pada batas lempeng. Terus ekosfer benua jauh lebih rendah dan densitasnya dibandingkan mantel di bawahnya. Lalu ada bekas transformasi, di mana bekas transformasi ini ukurannya tergantung pada apakah sesar melewati kerak bumi atau kerak benua. Seperti pada panjang sesar tersebut, sesar transformasi pada San Andreas telah menghasilkan gempa besar, tetapi sesar transformasi lainnya yang lebih banyak dan jauh lebih pendek. Terus ini contoh gambarnya untuk bagian sesar. Lalu ada sini kita langsung waktu geologi. Waktu geologi itu manusia tidak tahu bahwa sebagai manusia kita berpikir dalam satu waktu yang terkait dengan pengalaman pribadi, titik, jam, dan tahun. Sebenarnya manusia sulit membayangkan secara kuno yang melibatkan 1000 atau 2000 tahun. Geologi melibatkan waktu yang jauh lebih besar. Geologi juga telah melewati masa kuanteri Tertiary, terus ada Jurassic,
ya gimana pada masa dinosaurus, terus ada reptil, paleozoik, terus ada masa Precambrian. Lalu yang kedua kita akan menjelaskan interior bumi yang sifat fisik. Apa itu? Di dalam interior di bab 2 ini kita akan bukti dari gelombang seismik. Nah, gelombang seismik ini jadi gempa bumi besar dapat menembus seluruh bumi. Seperti ledakan bom nuklir juga menghasilkan gelombang seismik. Ahli geologi memperoleh informasi tentang interior bumi setelah setiap gempa besar dan uji bom. Salah satu cara penting untuk mempelajari interior bumi adalah dengan mempelajari pantulan seismik. Yaitu kembalinya sebagian energi gelombang seismik ke permukaan bumi setelah gelombang tersebut memantul dari batas batuan. Batas batuan. Lalu ada gambar-gambarnya. Misalnya struktur internal bumi. Mana para ilmuwan memetakan tiga zona utama interior bumi, yaitu ada kerak, ada lapisan luar batuan yang membentuk lapisan tipis di permukaan. Di bawah kerak terdapat mantel. Nah, mantel ini batu yang paling tebal yang memisahkan kerak di atas dari inti di bawah. Inti adalah zona pusat. Bagian ini kemungkinan terbuat dari logam yang merupakan sumber medan magnet bumi. Kita akan mempelajari tentang kerak. Kerak itu berada paling atas bumi, yang paling tipis di antara mantel. Kerak itu bisa berukuran 5-70 km. Lalu ada mantel. Mantel itu paling tebal sendiri, dia bisa sampai 2.900 km. Lalu ada inti dalam dan inti luar. Inti dalam itu bisa mencapai inti luar itu bisa mencapai ya pokoknya ada 2.250, dan inti dalam 1.220 km. Gelombang seismik bergerak lebih lambat melalui kerak benua sekitar 6 km per detik. Kecepatan yang sama saat mereka bergerak melalui granit dan gneiss. Lalu ada mantel. Nah, mantel ini bagian bumi yang paling tebal yang dibandingkan kerak bumi. Mantel ini seperti batuan yang padat, yang sih seperti kayak magma. Lalu di dalam mantel juga batuan ultraviolet adalah batuan beku yang padat yang terutamanya terdiri dari mineral ferromagnesian seperti olivin dan piroxen. Lalu ada inti bumi. Inti adalah gelombang. Inti itu bagian pusat atau magnet bumi yang di bawahnya mantel. Dimana inti. Lalu ada komposisi inti. Komposisi inti ini ya bersifat seperti terbuat dari logam, bukan batuan silikat, dan logam ini memungkinkan adalah besi seperti kayak oksigen, silikon, sulfur atau nikel. Nah, ini terus ada batas inti mantel. Batas inti mantel ini ditandai oleh perubahan besar dalam kecepatan seismik. Nah, jumlah kecepatan ini sangatlah rendah yang membentuk batas gelombang pada batas inti mantel, kemungkinan disebabkan oleh inti panas yang sebagian meleleh batuan mantel di atasnya atau oleh sebagian inti cair luar bereaksi secara kimia dengan mantel yang berdekatan. Lalu
ada isostasik. Nah, isostasik itu adalah keseimbangan dan atau equilibrium dari blok litosfer yang rapuh yang berkaitan dengan mengapung dan askenosfer. Nah, lepis ini yang memiliki berat lebih ringan daripada batuan mantel. Nah, ini anggaplah sebagai kayak seperti kayu yang besar dan kayu yang kecil. Lalu ada gambar-gambar sih gerak bumi, garis kontur. Nah, itu saja pengukuran gravitasi. Menurut hukum gravitasi, ini dari gravitasi antara dua benda bervariasi dengan massa benda tersebut dan jarak di antara mereka itu sekitar 400-600 gram kilometer. Lalu ada menangkap padat seperti biji logam dengan logam menarik kuat massa di dalam meter. Gerakan kuat ini merendahkan di sebuah gas dan jumlah perenggan dapat ditentukan dengan sangat tepat. Gravitasi. Nah, lalu ada medan magnet bumi di mana medan magnetnya mengelilingi bumi dari garis gaya magnet tak terlihat yang mengelilingi bumi akan membelokkan belanja benda yang bermagnet. Lalu ada pembalikan untuk magnet. Nah, pada tahun 1950 bukti mulai menunjukkan bahwa medan magnet bumi kelas secara berkala membalik polaritasnya di masa lalu. Lalu perubahan polaritas magnet ini disebut pembalikan magnetik. Ini gambarnya. Lalu ada anomali magnet. Nah, magnet ini magnetometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kekuatan medan magnet bumi. Nah, magnetometer ini dapat dibawa di atas permukaan daratan atau diterbangkan di atas darat atau laut. Magnet ini bervariasi dari tempat ke tempat. Ini gambar. Nah, lalu ada panas dalam bumi, penjaga kajian panas bumi. Nah, derajat itu peningkatan suhu seiring dengan kedalaman bumi, disebut kerajian geotermal. Nah, kerajian geotermal ini dapat diukur di darat melalui sumur-sumur yang dinyalakan atau di dasar laut menggunakan probe yang dirancang khusus ke dalam lumpur. Suhunya bisa naikkan suhunya rata-rata 25 derajat Celcius per kilometer. Lalu ada aliran panas. Nah, itu aliran panas ini terbentuk sebagai massa panesimal yang berkumpul dan menempatkan mati di bagian dalam. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.